Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Waktunya telah tiba. Pak Tua Feng dengan keras berteriak, berbaringkan formasi dan buka kuali. Setelah ini dikatakan, dua dari selusin pembudidaya formasi inti berdiri di belakang mereka menembak ke arah kedua sisi kuali. Adapun yang lainnya, mereka terbang ke udara dan mengangkat pelat formasi biru berkilau di atas kepala mereka. Sebuah dengungan terdengar dan penghalang cahaya biru muncul, menyelimuti sebagian besar panggung dari pusatnya. Adapun dua pembudidaya formasi inti Parubaya di sisi kuali besar, mereka membentuk mantra tangan setelah melihat penghalang cahaya muncul dan menembakkan beberapa garis segel mantra ke kuali besar. Tutup kuali mulai sedikit bergetar saat cahaya pelangi menembus celah, mengeluarkan dengungan samar. Kemudian tutupnya mulai perlahan melayang ke udara. Adapun pemuda yang sedang bersujud, dia sekarang berdiri dan dengan tegas menatap kuali besar itu. Tiba-tiba, bola cahaya putih yang menyilaukan keluar dari kuali dan membubung ke langit. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengejar dalam seberkas cahaya kuning. Cahaya putih terbang ke atas penghalang dan menabraknya, tetapi penghalang cahaya biru tetap kokoh, dampaknya hanya menyebabkannya bergetar ringan. Pada saat itu, pemuda itu telah menangkap seberkas cahaya putih dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, cahaya putih itu sangat cerdas dan berbelok tiba-tiba, menyebabkan wajah pemuda itu menjadi suram saat dia mengejar lagi. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya putih dan kuning berputar di dalam penghalang cahaya seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Beberapa ratus pembudidaya yayasan pendirian menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Adapun para tetua Naschen Sol, mereka semua kadang-kadang berbicara satu sama lain. Han Li menyipitkan matanya dan dengan malas menatap semua yang terjadi. Jelas bahwa murid di dalam penghalang cahaya belum menyempurnakan harta sihirnya sendiri. Sebaliknya, dia murni mengandalkan alat sihir terbang kelas atas untuk mengejar pagoda Yin Yang, jadi wajar jika dia tertinggal dalam kecepatan. Namun, ini tidak masalah karena sementara pagoda Yin Yang agak cepat, dengan cepat kehabisan kekuatan spiritual. Itu hanya bisa mempertahankan kecepatannya saat ini paling lama beberapa menit lagi sebelum pemuda itu dengan mudah menangkapnya. Inilah yang dimaksudkan oleh para tetua paviliun 100 kemungkinan, jika murid berhasil merebut pagoda terlalu cepat, upacara pengakuan guru untuk harta karun itu tidak akan ada artinya. Dengan pemikiran itu, Han Li menyipitkan matanya. Meskipun cahaya putih sangat menyilaukan, dia dapat dengan jelas melihat penampakan harta karun itu dengan Bright Side Spirit Eyes miliknya. Harta karun itu tampak seperti pagoda putih murni dengan detail indah yang berukuran 3 inci. Han Li tidak dapat mengetahui detail lain tentang harta karun itu selain dari ini. Pada saat itu, Han Li mendengar transmisi suara seorang wanita, "Rekan Taois Han, bagaimana pendapatmu tentang murid paviliun 100 kemungkinan? Apa menurutmu dia bisa memasuki tahap Naschen Sol?" Dalam keterkejutannya, dia perlahan berbalik dan menemukan bahwa wanita bergelar Bright Sin berjalan di belakangnya, dia memberinya senyum menyendiri. Han Li menatap wajah wanita itu dan dengan tenang berkata, "Saya berbagi pendapat yang sama dengan rekan Daois Paire. Tetapi jika paviliun 100 kemungkinan dapat memperoleh sedikit obat, murid akan memiliki peluang bagus untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Tapi perlu disebutkan bahwa tidak peduli seberapa hebat bakat murid ini, dia tidak akan pernah mencapai titik kemampuan mengguncang dunia rekan Taois Han." Wanita itu tersenyum pada Han Li dan ekspresi yang tidak biasa muncul di wajahnya saat dia berbicara. "Saya mendengar bahwa di lembah Devil Fall, rekan Daois Han dapat mengirim salah satu dari dua iblis penatua sendirian. Dengan prestasi ini saja, kemampuan Anda terbukti tidak kalah dari 3 kultivator besar surgawi selatan." Ketika Han Li mendengar ini, dia merenung sejenak dan menjawab, "Rekan Taois Bright Sin,
kamu menyanjungku. Jika bukan karena bantuan dari rekan Daois lain yang hadir, saya tidak akan mampu melawan iblis Penatua. Selain itu, saya bahkan bukan orang yang membunuh iblis Penatua. Itu telah mati di dalam kantong spasial karena keberuntungan. Rekan Taois Han terlalu rendah hati. Wanita muda itu menyibakkan rambut yang menutupi wajahnya dengan gerakan elegan dan memasang senyum centil misterius saat dia berbicara. Kurasa aku akan membatalkan topik itu, tapi jangan bilang bahwa melarikan diri dari Moulan Divine Sage dan membunuh tetua sekte iblis kerajaan jin hanyalah rumor. Saya mendengar bahwa kultivator iblis kerajaan jin berada di puncak pertengahan tahap Naschen Soul. Apakah ini benar? Saat tatapan Han Li mengembara, wanita itu menyapu lengan bajunya dan mengeluarkan aroma bunga di ekspresi Han Li. Ketika dia menciumnya, dia merasakan pikirannya rileks dan merasa dekat dengan wanita itu. Dia ingin menjawab pertanyaannya. Teknik menyihir. Tapi tidak ada tanda-tanda, matanya jernih. Tapi keharuman bunganya memang tampak aneh. Sebelum Han Li memadatkan jiwa yang baru lahir, dia bertemu dengan beberapa kultivator wanita yang mahir dalam teknik sihir. Hampir dalam sekejap, dia menemukan sesuatu yang aneh tentang dirinya dan mendeteksi trik tersembunyi wanita itu. Namun, fluktuasi ki spiritualnya yang tenang menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari aroma yang aneh. Rekan Taois Bright Sin tahu sedikit. Kedua peristiwa itu hanyalah masalah keberuntungan dan tidak layak disebut. Namun, saya telah mendengar sedikit tentang rekan Daois Bright Sin dari saudara seperjuangan saya juga. Saya mendengar bahwa Anda mengembangkan seni 100 Bloom Yang Spring, teknik tak berwujud yang dapat menaklukkan musuh dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Apa? Senyum Bright Sin membeku. Rekan Taois Cheng tahu tentang kekuatan seni 100 Bloom Yang Spring. Meskipun banyak yang tahu tentang seni kultivasinya, hanya sedikit orang yang mengetahui kemampuannya yang sebenarnya dan hampir tidak ada yang bisa mengolahnya. Han Li tersenyum, tetapi saat dia memikirkan tentang apa yang harus dikatakan, ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit. Wanita itu melihat Han Li dan mengikuti tatapannya, tapi yang dia lihat hanyalah langit cerah. Wanita itu mengerutkan kening dan menatap Han Li dengan sedikit kebingungan. Namun, Han Li tidak memperhatikan wanita itu. Sebaliknya, ekspresinya hanya tumbuh lebih tegas. Dalam sekejap, dia menoleh ke eksentrik Paire dan berteriak keras, "Rekan Taois Paire, saya khawatir seseorang datang berkunjung. Ayo keluar dan sambut mereka." Yang lain buru-buru melihat sekeliling dengan takjub. Eksentrik Paire tampak sangat bingung saat dia menoleh. Seorang tamu, siapa ini? Han Li menghela nafas. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, ekspresi eksentrik Jin berubah dan pandangannya beralih ke tempat Han Li awalnya terlihat. Dia dengan gugup berkata, ada seseorang yang datang dan dari fluktuasi ki spiritualnya yang kuat, mereka pasti menjadi kultivator Naschen Soul yang terlambat. Ketika eksentrik Jin selesai berbicara, suara yang dalam dan jelas segera mengguncang langit, Master Sunreah dari Sekte Kebenaran Besar telah datang untuk berkunjung. Apakah rekan Daois Paire ada di sini? Jadi itu Master Sunreah. Mengapa orang yang begitu penting datang ke sini? Eksentrik Paire dan yang lainnya saling melirik dengan waspada, tidak tahu mengapa salah satu dari 3 pembudidaya agung surgawi selatan telah tiba. Tak satu pun dari 3 sekte yang mengundangnya. Han Li menggosok dagunya dan memasang ekspresi termenung. Aliansi Dao Surgawi dan Dao yang benar tidak memiliki hubungan yang baik, tetapi Master Sunreah seharusnya tidak memiliki niat buruk untuk kunjungan ini karena dia tidak menyembunyikan kehadirannya ketika dia tiba. Ini memungkinkan Han Li dengan mudah merasakannya dari kejauhan. Ayo pergi dan sambut rekan Daois Sunreah. Eksentrik Paire memimpin dan dengan cepat terbang ke depan. Yang lain tidak mengajukan keberatan karena mereka tidak percaya Master Sunreah bermaksud menyakiti mereka. Sekuat apapun dia akan merasa sulit untuk menghadapi mereka semua.
Para tetua tidak dapat menghadiri upacara pengakuan master lebih lanjut dan mereka semua muncul dari penghalang cahaya dan berjalan ke perbatasan formasi besar sekte. Sepanjang jalan, Han Li merasakan bahwa Bright Sin tampaknya sangat tertarik padanya dan kadang-kadang mencuri pandang padanya. Han Li mendengus dalam hati. Jika wanita itu terus mencari masalah, dia tidak keberatan memberinya pelajaran. Ketika mereka tiba di formasi besar, Eksentrik Paire dan dua saudara juniornya membuka jalan melalui batasan, memungkinkan seberkas cahaya terbang masuk. Cahaya memudar untuk mengungkapkan seorang pendeta Taois Parubaya yang memiliki kehadiran dunia lain. Saat Han Li melihat penampilannya yang sempurna dan pedang panjang yang dia kenakan di punggungnya, sekilas terlihat jelas bahwa dia adalah Master Sunreah. Ketika Master Sunreah muncul, semua pembudidaya yang hadir memberi hormat kepadanya, tetapi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya melewati mereka sebelum fokus pada Han Li. Master Sunreah menyeringai dan memanggilnya sambil terkekeh, "Rekan Taois Han ada di sini seperti yang diharapkan. Tepat setelah saya meninggalkan sekte saya memperoleh informasi bahwa Anda mengunjungi Paviliun 100 kemungkinan dan bergegas ke sini. Apa, Master Sunreah datang untuk mencariku?" Han Li mengerutkan bibirnya dan memasang ekspresi aneh. "Betul sekali," Master Sunreah berkata sambil tersenyum, "Taois yang rendah hati ini memiliki masalah mendesak yang harus diperhatikan di negara bagian Si. Tetapi saya tidak berpikir saya akan mendengar bahwa saudara Han telah kembali dengan selamat. Setelah saya mendengar ini, saya bergegas untuk mengobrol. Sepertinya ketika saya mencari informasi di beberapa kota pasar, ada orang yang mengenali saya. Tapi tentunya rekan Taois Sunreah tidak terburu-buru mencari saya hanya untuk mengobrol." Han Li bertanya dengan bingung. "Masalah ini akan membutuhkan waktu untuk dijelaskan." Master Sunreah menghela nafas panjang sebelum memasang wajah ramah. Dia kemudian berkata dengan nada sopan, "Rekan Taois, rekan Daois Han dan saya memiliki beberapa hal untuk dibicarakan. Saya harap Anda tidak keberatan." Eksentrik Paire memaksakan senyum dan berkata, "Sejak Brother Sunreah datang untuk menemui rekan Daois Han, tentu saja tidak ada masalah. Kami hanya akan menunggu di samping." Melawan salah satu dari 3 pembudidaya terhebat di Selatan Surgawi, bahkan Jin eksentrik yang arogan tidak dapat menyampaikan keluhannya. Eksentrik Paire juga tidak ingin menyinggung perasaannya dan dia memanggil para pembudidaya lain untuk turun ke tanah. Kakak senior Cheng dan Lu Luo saling bertukar pandang sebelum sedikit kebingungan muncul di wajah mereka. Tetapi mengingat senior Cheng pernah menyaksikan kemampuan Han Li sebelumnya, dia tidak merasa khawatir terhadap Han Li dan segera turun. Han Li memandang para pembudidaya yang telah mendarat di tanah sebelum beralih ke Master Sunreah, "Apa yang ingin dibicarakan oleh saudara Sunreah? Dari seberapa serius penampilanmu, aku agak tertarik." Master Sunreah dengan santai melambaikan tangannya, menciptakan penghalang kedap suara di sekitar mereka. Kemudian setelah memeriksa Han Li, dia terkekeh dan berkata, "Sebelum saya berbicara tentang masalah ini, saya harus berterima kasih kepada rekan Taois Han karena telah berurusan dengan jiwa asli iblis penatua di lembah Devilfall. Jika 2 jiwa iblis bergabung, saya khawatir seluruh surgawi selatan akan berada dalam bahaya." Han Li tersenyum menanggapi dan bertanya, "Apakah rekan Taois Sunreah ingin bertanya tentang keberadaan jiwa asli penatua iblis?" Master Sunreah tercengang sesaat dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, berkata, "Rekan Taois Han benar-benar cerdas. Ya, justru itu salah satu hal yang ingin saya tanyakan." "Tuan Sunreah tidak perlu khawatir tentang itu," Han Li dengan cepat menjawab, "melalui masalah keberuntungan, jiwa asli iblis penatua dengan bersih dimusnahkan di dalam kantong spasial." Master Sunreah menghela nafas panjang dan berkata, "Kalau begitu saya lega. Fragmen jiwa seharusnya merasakan bahwa jiwa aslinya telah musnah dan dari hukuman yang diterimanya di negeri ini,
ia seharusnya tidak kembali. Setelah mendengar ini, Han Li bertanya, Saudara Sunreah, fragmen jiwa yang menempati tubuh iblis begitu kuat sehingga bahkan 3 pembudidaya Nas Chen Sol tidak dapat membunuhnya. Bukankah rekan Taois sudah mengalami kekuatan sebenarnya dari kemampuan penatua iblis? Iya, tapi ku dengar iblis memakan banyak Nas Chen Sol setelah melarikan diri dari lembah. Mungkinkah kekuatan iblis yang dipulihkan begitu kuat? Han Li bertanya dengan heran. Jadi rekan Daois Han masih belum mengetahuinya. Master Sunreah berkata, ketika kami melawan iblis tua, ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan kultivasinya telah meningkat ke tingkat yang baru, mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan kultivator transformasi dewa awal. Jika bukan karena kami menjebaknya dalam formasi besar yang telah kami persiapkan sebelumnya dan memiliki selusin pembudidaya Nas Chen Sol mendukung formasi, saya khawatir kami tidak akan mampu menghadapi iblis. Kami telah menggunakan serangkaian teknik rahasia untuk membunuh 2 kepalanya dalam sekali tarikan napas serta 3 lengannya, tetapi ia masih berhasil melarikan diri. Ketika Han Li mendengar ini, dia merasa darahnya menjadi dingin. Mengingat kengerian iblis, tidak heran Anda takut dia akan menyatu dengan jiwa aslinya. Jika itu lebih kuat, tidak akan ada seorang pun di selatan surgawi yang mampu menghentikannya. Tapi itu tidak akan terjadi. Untungnya, iblis lari ke Kekaisaran Jin. Sekarang iblis itu yang harus mereka tangani, kata Master Sunreah dengan senyum berseri-seri. Han Li melirik Master Sunreah, tampaknya dia tidak terlalu menghargai Kekaisaran Jin. Han Li kemudian mengubah topik pembicaraan dan berkata, karena Master Sunreah menyebutkan iblis penatua hanyalah salah satu hal yang ingin dia bicarakan, hal penting apalagi yang ingin kamu bicarakan? Itu benar, masalah penatua iblis hanyalah pertanyaan yang lewat. Master Sunreah memandang Han Li dan dengan gembira berkata, saya telah mencari rekan Taois Han untuk masalah berbeda. Tapi pertama-tama izinkan saya memberi selamat kepada Anda atas kenaikan Anda ke tahap Midnas Chen Sol. Terima kasih banyak atas pujian Anda yang berlebihan. Itu hanya hasil kebetulan, kata Han Li dengan sopan. Saya mendengar dari rekan Taois Wei bahwa saudara Han memiliki harta sihir yang dibuat dari bambu petir emas dan mampu menghasilkan petir iblis-iblis yang legendaris. Apakah ini benar? Setelah itu dikatakan, ekspresi Master Sunreah berubah serius. Han Li menyipitkan matanya karena khawatir dan tiba-tiba terdiam. Dia tidak tahu mengapa dia ditanyai pertanyaan ini, tetapi setelah berpikir sejenak, dia memutuskan bahwa karena petir ilahi tidak lagi menjadi rahasia, tidak ada gunanya lagi menyembunyikannya. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, itu benar. Saya memiliki beberapa harta ajaib yang dibuat dari petir iblis. Silakan bicarakan masalah ini secara langsung. Saya tidak suka berbicara berputar-putar. Bagus. Master Sunreah tampak sangat gembira dan berkata, kalau begitu, Anda persis seperti yang saya cari. Adapun alasannya, saya tidak dapat membicarakan masalah ini di sini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Saya hanya bisa memberi tahu rekan Daois Han bahwa itu melibatkan seluruh dunia kultivasi di selatan surgawi, khususnya pusaran air besar yang baru-baru ini muncul di laut tak berujung. Han Li mengangkat alisnya saat mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud Master Sunreah, itu jelas bukan sesuatu yang baik dan dia segera menjadi curiga. Saya tidak bisa memahami kata-kata itu. Mengapa Anda ingin mencari saya? Dan mengapa Anda membutuhkan petir iblis ilahi? Master Sunreah melirik yang lain di bawah dan mengusulkan, saya hanya melewati pegunungan Dreamcloud dalam perjalanan menuju sesuatu yang penting, saya tidak bisa tinggal lama di sini. Tapi bagaimana kalau rekan Daois Han melakukan perjalanan ke Pulau Tujuh Roh dalam waktu dekat? Wei Wuya, Devil Concord, dan aku akan berada di sana. Kami semua akan dapat memberi Anda penjelasan terperinci bersama-sama. Kepulauan Tujuh Roh. Apakah itu 7 pulau yang muncul di dekat pusaran air?
Han Li bertanya dengan cemberut. Itu benar, ketujuh pulau ini mengelilingi pusaran air dan memiliki urat roh dengan kualitas yang sangat langka. Kami telah tinggal di pulau-pulau itu beberapa tahun terakhir ini. Setelah itu dikatakan, dia menghela nafas dan memasang ekspresi tak berdaya. Han Li tercengang dan pikirannya mulai berputar. Dari apa yang dikatakan Master Sunreah, tampaknya 3 kultivator besar surgawi selatan tidak mau tinggal di Pulau Tujuh Roh. Dia tidak menolak undangan Master Sunreah pada saat pertama kali disebutkan. Apalagi 3 kultivator besar surgawi selatan itu sendiri, dia bahkan tidak mau menjadi musuh dengan kekuatan super besar yang mereka wakili. Namun, Han Li tidak mau mengunjungi Pulau Tujuh Roh, sementara dia masih tidak tahu apa-apa menjadi ragu-ragu. Jangan khawatir, rekan Taois Han. Melihat keraguan-raguan Han Li, Master Sunreah memberikan penjelasan, tidak ada niat buruk dengan undangan tersebut dan kami juga tidak akan membahayakan Anda. Kami hanya ingin memanfaatkan petir iblis ilahi Anda. Bahkan jika saya tidak mengundang Anda, dalam setengah tahun, semua kultivator tahap Midnas Chancel di Selatan Surgawi akan menerima undangan dari 3 kultivator agung Surgawi Selatan untuk bertemu di Pulau Tujuh Roh. Jika rekan Daois Han membantu kita dalam hal ini, dia tidak perlu pergi nanti. Setelah hening sejenak, Han Li menjawab dengan nada enggan, karena Master Sunreah mengatakan ini, sepertinya masalah ini benar-benar penting. Dalam 3 bulan, saya akan berkunjung ke sana. Master Sunreah mengerutkan kening dan bertanya, 3 bulan. Masalahnya cukup penting. Bisakah rekan Daois tiba lebih cepat? Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja kembali Sekte Awan Melayang dan aku punya urusan penting sendiri untuk diurus. Saya tidak dapat segera meninggalkan sekte tersebut. Setelah ragu-ragu, Master Sunreah setuju, baik. 3 bulan akan dilakukan, hampir tidak. Rekan-rekanku dan aku akan menunggumu ketika saatnya tiba. Dan sejujurnya, Anda bahkan dapat memperoleh keuntungan untuk diri Anda sendiri dan mendapatkan beberapa keuntungan untuk sekte Anda. Mata Han Li mengembara. Sebelum Han Li dapat memahami apa yang dikatakan Master Sunreah, dia telah meminta izinnya dan dengan keras meneriakkan beberapa kata perpisahan kepada para pembudidaya di bawah sebelum terbang keluar dari batasan besar dan meninggalkan paviliun 100 kemungkinan. Han Li merasa agak bingung dengan kata-kata terakhir yang dia ucapkan tentang untung. Namun, dia tidak dapat memberikan jawaban untuk saat ini dan membuang masalah itu ke belakang pikirannya. Pada saat itu, Han Li menghadap eksentrik Jin sambil melayang di atas salah satu gunung yang mengelilingi paviliun 100 kemungkinan, kultivator lainnya sedang mengamati di puncak gunung tetangga. Haruskah kita benar-benar bersaing dalam pertempuran? Rekan Daois Jin seharusnya tahu peluang kemenanganmu tidak terlalu tinggi. Setelah mendengar ini, Jin eksentrik berkata dengan ekspresi serius, aku adalah penatua sekte pedang kuno. Saya tidak bisa diam-diam menyerahkan kedudukan superior sekte saya dan bagian kami yang lebih besar dari sumber daya gunung. Perlu juga disebutkan bahwa saya agak penasaran dengan kemampuan kultivator terkenal yang hanya memadatkan Nas Chancel sedikit lebih dari 30 tahun yang lalu. Jika saya dikalahkan, tidak akan ada keluhan di masa depan untuk kontes peringkat antara sekte kami. Sekte pedang kuno kami akan menyerah pada sekte awan hanyut sejak saat itu. Baik, karena inilah yang diinginkan saudara Jin, dengan hormat saya akan mematuhinya. Han Li tersenyum, dia mengangkat tangannya, memanggil bola api biru seukuran kepalan tangan di atas telapak tangannya. Eksentrik Jin juga tidak berbicara lebih jauh. Dia membuka mulutnya dan meludahkan 3 garis cahaya keemasan. Itu adalah 3 pedang emas identik yang panjangnya hanya sekitar 1 inci. Dalam sekejap mata mereka mulai berputar di sekitar tubuhnya dan tiba-tiba meluas menjadi seberkas cahaya sepanjang 1 kaki. Ketika Han Li melihat pedang terbang ini,
Bola api biru di tangannya bergetar sebelum tiba-tiba pecah. Seekor burung api biru setinggi setengah kaki keluar dari bola api dan mengeluarkan teriakan.